Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, ketuanya. Bersedia. Beri salam kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Hadir semua? Baik, Bu. Oke, coba kalian perhatikan dulu sekeliling kalian ada sampah tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, ketuanya pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabbak wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Oke, sebelum kita lanjut, coba Ibu mau tanya, apa sih pentingnya kita mengawali kegiatan itu berdoa terlebih dahulu? Siapa yang tahu kira-kira? Belum ada yang tahu nih. Apa pentingnya berdoa? Oke, nah sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita tuh diharuskan mengawali kegiatan itu dengan berdoa. Tujuannya agar kita mendapatkan keselamatan, kemudian pada waktu kegiatan pembelajaran kita diberi kelancaran. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau mimpin ke depan, pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, Zaskia. Ayo berdiri dulu teman-temannya, biar semangat ya. Cara teman-teman dipilihnya baju yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Payung proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, biar semangat coba kau beri tepuk semangat dulu untuk teman-teman. Tepuk semangat. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian amati, kalian tonton video yang Ibu tayangkan.
kebun binatang. Jadi kalian perhatikan ya. Yang masuk dalam keluarga beruang. Oh, ternyata saudaranya beruang ya. Meski masih keluarga beruang, tapi dia masih makan bambu loh. Tidak heran, kalau makan bambu kalau bisa cepet banget ya. Soalnya yang dimakan bambunya satu truk, Pe. Kita ke kandang monyet yuk. Pasti lucu deh. Ah, monyet itu binatang kesukaanku, Disa. Kenapa, Mon? Soalnya unyu. Nama monyet ini ular. Masa sih, Diva? Mana? Mungkin berasal dari api cemara. Masa aku pilih monyet sih, Diva? Kan ada namanya Sam. Nah, dari video itu bisa kita ambil aturan yang tidak boleh dilakukan pada saat kita pergi ke kebun binatang. Salah satunya siapa yang tahu? Oke, Jessica. Apa? Tidak boleh memberi makan sembarangan hewan. Ya, Dan betul sekali. Tidak boleh melewati pembatas. Oke, nah pada saat kita pergi ke kebun binatang, kita itu tidak boleh memberi makan hewan sembarangan dan juga tidak boleh melewati batas pagar atau pagar pembatas. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan materi pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran tema 7 subtema 2. Dengan mengamati gambar dan membaca yang terdapat di buku, siswa dapat menentukan ungkapan pemberitahuan secara tertulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah dengan tepat. Kedua, dengan membaca teks yang terdapat di buku, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan dengan menggunakan bahasa yang santun secara tertulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah dengan tepat. Ketiga, dengan mengamati dan membaca teks percakapan, siswa dapat menentukan aturan merawat kelinci di rumah dengan tepat. Keempat, dengan membaca, siswa dapat menuliskan aturan merawat kelinci. Kelima, dengan mengamati gambar, membaca, siswa dapat menghitung gambar banyak benda dari dua kumpulan objek yang banyaknya 41 sampai 99. Kemudian dengan mengamati gambar, siswa dapat mengurutkan kumpulan objek yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan tepat. Selanjutnya, untuk penjelasan materi. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, untuk selanjutnya itu menjelaskan aturan merawat hewan. Ingat kembali bahwa aturan itu adalah tata tertib yang harus kita patuhi. Di kebun binatang juga ada tata tertibnya. Nah, tata tertib di kebun binatang antara lain sebagai berikut. 1. Membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Tidak boleh mengganggu hewan. 4. Tidak boleh memberi makanan hewan. 5. Tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda di kebun binatang. Nah, di sini ada teks lagi tentang petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan itu ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Nah,
dengan teks bacaan dengan seksama. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Nah, hewan yang paling sedikit adalah harimau. Nah, banyaknya beruang itu lebih dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Nah, urutan hewan dari yang paling sedikit harimau, beruang, dan burung. Nah, di sini membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Banyak hewan yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya ayam dan bebek. Telur ayam dan bebek dapat dijadikan bahan makanan. Seorang pedagang memiliki persediaan 42 butir telur ayam dan 32 butir telur bebek. Telur apa yang lebih banyak? Telur ayam atau telur bebek? Telur ayam. Oke, telur ayam. Karena telur ayam ada 42 butir. Nah, sebanyak 10 butir telur ayam tidak memiliki pasangan. Jadi, dari telur ayam dan telur bebek itu yang tidak mempunyai pasangan itu ada 10 butir. Nah, 10 butir itu adalah telur ayam. Jadi, 42 itu lebih dari 32. Nah, ini contoh. Ada ayam kampung. Ayam kampung ada 46 butir. Ayam negeri ada 52 butir. Telur bebek ada 48 butir. Nah, ini urutan jumlah telur dari yang paling banyak adalah 52, 48, 46. Nah, kalau sebaliknya dari yang paling sedikit itu berapa? 46, 48, 52. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan membagikan bahan ajar dan LKPD untuk kalian kerjakan. Ini bukunya. Ini ada LKPD di belakang. Cuma 3 aja. Ini yang depan dulu. Udah. Oke, udah kebagian semua? Udah, Bu. Nah, di sini Ibu harapkan kalian mengisi LKPD yang Ibu bagikan. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Hari ini mata pelajaran kita ada 3. Yang pertama itu bahasa Indonesia, kedua itu PPKN, ketiga itu matematika. Nah, tadi kan kita udah melihat video yang Ibu tayangkan. Nah, di bahan ajar itu ada cerita, teks cerita. Nah, yang dicontohkan dengan Jessica tadi itu tentang dilarang memberi makan pada hewan sembarangan dan melewati batas pagar itu merupakan salah satu contoh ungkapan pemberitahuan. Oke, ungkapan pemberitahuan. Nah, untuk selanjutnya yang PPKN kita lanjut ke aturan. Aturan. Nah, di sini Ibu kasih kalian percakapan tentang aturan merawat kelinci. Jadi, kalian nanti baca percakapan. Sesudah kalian baca percakapan, kalian simpulkan aturan merawat kelinci berdasarkan teks percakapan yang ini ya. Nah, untuk matematika itu kalian amati gambar yang ada di bahan ajar itu kan ada. Nah, kalian amati, nanti kalian hitung berdasarkan
gambar yang ada. Kemudian kalian urutkan dari jumlah yang paling banyak ke paling sedikit. Dan sebaliknya, oke? Mengerti? Kalau misalnya kalian nanti di perjalanan kalian mengerjakannya tidak mengerti, tanyakan lagi sama ibu. Nah, sekarang coba kalian kerjakan masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, kumpulkan. Sini. Udah belum? Udah? Sudah, Bu. Sudah kan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah? Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Gimana Kak, perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah kalau senang. Nah, setelah itu kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi pada saat kita pergi ke kebun binatang, kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak boleh melewati pagar pembatas. Ketiga, kita tidak boleh makan hewan. Oke, itu salah satu tata tertib pada saat pergi ke kebun binatang. Dan juga banyaknya papan pemberitahuan. Selanjutnya kalian juga sudah memahami cara mengurutkan jumlah dari yang terkecil, dari yang paling sedikit ke paling banyak, dan dari yang paling banyak ke paling sedikit. Oke, langsung saja kita tutup pembelajaran ini. Nah, sebelum kita tutup, coba kalian nyanyikan lagu daerah dulu. Lagu daerah. Apa enggak? Lagu Sekundang Setungguan. Apa, Bu? Oke, coba kita hidupkan ini ya. Oke. Berdiri biar semangat. Dan setungguan itulah perempuan. Sesudah kita berkenalan, setungguan. Oke, berarti masih banyak yang nggak hafal ya lagu Sekundang Setungguan. Padahal ini adalah kearifan lokal daerah Bengkulu Selatan.
Nah, langsung saja kita coba tepuk PPK dulu. Ibu aja yang mimpin ya. Berdiri semuanya, berdiri. Berdiri dulu dong. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, tepuk semangat dulu lah, biar semangat kamu nih. Tepuk semangat. Oke, masukkan bukunya ke dalam tas, lalu kita berdoa. Ayo pimpin temannya untuk berdoa dulu. Ayo pimpin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, jangan lupa cuci tangan. Ingat selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih untuk hari ini. Boleh pulang semuanya.